Slick back. No, no, Slick back. That's what I said. Slick back. no, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you dead? I'm a pimp named Slick. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Aziza, absen 35, menjelaskan program pengembangan bahan ajar e-book pembelajaran sejarah guna melatih kemampuan berpikir kronologis peserta didik. Nah, pengertian buku digital atau disebut juga e-book merupakan sebuah aplikasi yang terdiri dari teks, gambar maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti Android atau tablet. Dalam era digital saat ini, penggunaan e-book lebih umum daripada buku cetak. E-book memiliki keunggulan praktis dalam penggunaan dan penyimpanannya sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk membeli e-book daripada buku cetak. Nah, tujuan dari e-book pada pembelajaran sejarah adalah peserta didik dituntut untuk mampu berpikir kronologis dalam peristiwa sejarah yang ada di dalamnya. Membuat pentingnya unsur waktu merupakan salah satu lingkup yang penting dalam memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberi inovasi dalam pembelajaran sejarah agar lebih menarik dan berbasis teknologi, yaitu menggunakan bahan ajar berbasis e-book. Pengembangan bahan ajar e-book ditujukan guna melatih kemampuan berpikir kronologis peserta didik. Kemampuan berpikir kronologis merupakan bagian dari berpikir kesejahteraan yang harus dikuasai peserta didik. Pembelajaran sejarah pada dasarnya bertujuan agar peserta didik memperoleh kemampuan pembangunan kesadaran sejarah, berpikir secara historical thinking yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, inovatif, dan kemampuan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini maupun yang akan datang. Selain itu, pentingnya berpikir kronologis menurut Karyatero juga terkait menumbuhkan rasa nasionalisme karena membangun kesadaran masa lalu dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, adapun keuntungan e-book dibandingkan buku cetak. Nah, yang pertama, dilengkapi dengan berbagai fitur belajar. Tidak hanya berisi materi pembelajaran, e-book juga dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif untuk membantu murid belajar. Berikut ini sebagian fitur yang ada pada e-book dan fungsinya. A. Anotasi. Fungsinya untuk membuat highlight dan memberikan catatan terhadap sebuah kalimat atau paragraf tertentu. Yang B. Bookmark. Fungsinya untuk memudahkan murid melompat langsung ke halaman atau bab tertentu yang ingin dibaca. Yang C. Search. Fungsinya untuk mencari kata-kata tertentu dan melompat langsung ke halaman yang mengandung kata tersebut. Dengan fitur ini, murid tidak perlu membuang waktu untuk membolak-balik halaman saat mencari konsep penting atau rumus tertentu. Yang kedua, font custom. Pembaca juga dapat mengubah ukuran dan style font sesuai keinginan serta mengatur tingkat pencerahan layar sehingga membuat murid nyaman saat membaca. Yang E, fitur dikte. Fitur mendikte digunakan untuk mengetahui cara pengucapan, artikulasi, dan notasi dengan notasi yang tepat untuk mengubah kata. Fitur ini sangat berguna untuk mata pelajaran tertentu seperti bahasa Inggris misalnya. Nah, yang kedua, keuntungan menggunakan e-book yaitu memudahkan guru untuk melakukan asesmen. Buku elektronik yang juga dapat membantu guru mengukur tingkat pemahaman murid terhadap mata pelajaran tertentu. Caranya dengan membuat gambar ujian sebagai bagian dari tugas harian, ulangan maupun kuis langsung dari bagian-bagian e-book yang telah dibaca maupun dibahas di dalam kelas. Yang ketiga, memudahkan murid untuk berkolaborasi. Kolaborasi adalah keahlian yang wajib dimiliki murid karena akan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Fitur-fitur e-book memungkinkan murid untuk berkolaborasi dengan teman sekelas atau satu kelompok. Misalnya, dengan menggunakan fitur share, murid bisa berbagi pemahaman terhadap sebuah teori atau rumus yang ada dalam buku. Yang keempat, ada murid dapat membaca kapanpun dan dimanapun. Nah, murid bisa membawa banyak buku sekaligus dalam satu drive. Hal ini membutuhkan karena membaca kapan saja dan dimana saja karena ingin membaca, bahkan ketika tidak sedang berada di rumah atau lingkungan sekolah. Contohnya, ketika mereka sedang dalam perjalanan atau saat berlibur. Bahkan dalam kondisi tanpa internet sekalipun, murid bisa membaca e-book secara offline dengan cara mengunduh buku-buku bacaan terlebih dahulu. Nah, apakah relevan sih menggunakan e-book itu? Nah, salah satu masalah yang sering dikeluhkan siswa dalam pembelajaran sejarah adalah suasana belajar yang monoton dan menjenuhkan. Akibatnya, siswa menjadi sulit berfokus dan tidak terlibat dalam proses belajar mengajar. Selain itu, siswa juga kerap kesulitan memahami materi karena penjelasan guru rasa terlalu susah untuk dimengerti. E-book memiliki potensi untuk menjawab masalah dan kendala tersebut melalui fungsi-fungsi interaktif yang telah dijelaskan
sebelumnya seperti fitur suara, narasi, isyarat, bahkan video dan animasi sekalipun. Melalui fitur tersebut, guru dapat maksimalkan untuk memudahkan partisipasi siswa dalam menjelaskan buku elektronik, juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami materi untuk menguasai kalian independent learning. Melalui berbagai situs yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah menyediakan ratusan bahkan ribuan e-book gratis untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, hingga SMA. Gitu. Jadi di halaman depan itu adalah cover dari e-modul ini. Dalam e-modul itu sudah include dengan gambar, video, dan juga soal-soal yang nanti bisa kalian akses langsung ke Google Form maupun Microsoft Forms. Nah, lalu sebelah kanan itu ada tanda panah, itu untuk mengakses ke halaman selanjutnya. Lalu di sebelah kiri itu juga untuk mengakses ke halaman sebelumnya. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, kenapa kok biru-biru? Kenapa kok nggak hitam semua? Nah, di daftar isi ini sudah terhiperlink. Nah, jadi ketika kalian mengklik daftar isi, itu nanti akan langsung menuju pada apa yang kalian cari. Contohnya, misalnya saja kalian mau ke peta konsep. Nah, jadi daripada kalian buka halaman 1, nah, itu kalian bisa langsung mengklik di daftar isi. Nah, mari contohkan. Nah, ini langsung ke peta konsepnya. Lalu di sebelah pojok kanan atas, sebelah bawah pojok kanan itu ada tombol home. Nah, jadi kalian pun juga nggak perlu mengklik tombol kembali. Nah, biar tidak lama, biar menghemat waktu, biar mengefisiensi waktunya. Kalian tinggal klik saja tombol home, yang nanti langsung menuju dan mengantarkan kalian ke daftar isi. Nah, jadi seperti itu. Nah, dicontohkan lagi, misalnya saja kalian mau ke topik 1 tentang jejak peradaban Aztec. Kalian tinggal klik saja di situ. Nah, kalian langsung menuju ke topik yang kalian tuju. Nah, di e-book ini selain dengan tulisan-tulisan informatif lainnya, kalian juga akan mendapatkan, nah, juga sudah dilengkapi dengan gambar. Nah, jadi sudah dilengkapi dengan gambar dan juga ada video pembelajaran juga. Nah, misalnya seperti ini. Kalian tinggal klik juga. Tinggal kalian klik, kalian nanti langsung akan dibawa ke link YouTube yang kalian Hidden beneath the inginkan. vast canopy Nah, seperti ini. is a lost Tuh. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kembali, tinggal klik tombol home-nya. Nah, itu. Lalu selain ada tulisan, peta konsep, gambar, dan juga video, nah, kalian di sini juga akan mendapatkan rekaman suara. Nah, di sini di segmen Tahukah Kamu, nah itu kalian akan mendapatkan info-info menarik tentang pengetahuan yang kalian pelajari. Nah, misalnya seperti ini. Halo, pada segmen Tahukah Kamu kali ini, Pak Ali akan memberikan info-info menarik tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi seperti itu. Ada rekaman suara juga. Nah, lalu yang terakhir, kalian selesai membaca e-modul ini secara keseluruhan, kalian bisa langsung mengerjakan soal uji kompetensi di sini, yang nanti akan membawa kalian ke Google Form. Nah, mari contohkan, klik langsung di sini ya. Nah, kita klik dulu. Mana ini? Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka Google Form-nya. Tinggal kalian isi nama kalian siapa, di kelas berapa, lalu tinggal kalian kerjakan soalnya. Dan kemudian, kalau sudah selesai, kalian sudah selesai mengerjakan KD tersebut. Dan kalian bisa lanjut ke KD selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya.